Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa, pendengar RRI.net dimanapun Anda berada. Dan pada hari ini bersua kembali tentunya dalam suatu kegiatan program acara dari RRI.net. Dan pada hari ini persembahan dari RRI Palembang. Seperti pantun mengatakan bahwa jalan-jalan ke Sungai Buaya, jangan lupa memetik kembang. Ya. Hari ini kita bertemu dengan obrolan budaya, produksi dari RRI Palembang. Dan tentunya di hari ini luar biasa sekali ya, tema kita mengenai seni budaya, khususnya seni tari. Dengan tema luasnya yaitu perkembangan seni tari Palembang dulu dan sekarang. Dan hadir di studio kita ya. Ini ada narasumber, dua orang yang luar biasa. Yang pertama ada kakak kami, Kak Iman Kasta. Iman Sah kalau nama lengkapnya. Ya, tapi sering dipanggil Kak Iman Kasta. Ya, beliau ini adalah ketua dari Kasta. Kasta itu adalah komunitas seniman tari Kota Palembang. Ya. Dan sebelahnya ada seniman muda yang penuh karya, semangat energik ya. Ada Nurdin SPD MSN. Iya, pastinya namanya ngobrol seni ya dengan masternya Kak. Ini master juga ya. Master seremoni. Galak-galak MC. Oke. Di hari ini kita bahas tentang seni tari. Mungkin Kak Iman dulu selaku ketua Kasta ya memahami tentang seni tari Palembang. Kita ngomong ke masalah dulu dan sekarang. Mungkin Kak Iman nih kalau mempelajari seni tari itu dari umur berapa Kak? Mungkin. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini manggilnya apa nih? Boleh Cek Dola, boleh Cek Dola. Iya, Cek Dola. Cek Dola tadi berpantun dengan Buayo, ini nak pantun dengan Buayo karena budaya Palembang ini penuh dengan pantun. Jadi anak buaya mencari makan, merayap melangkah di pagi hari. Kantap. Seni budaya kita lestarikan. Bagus. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Nah, yang hadir sini tepuk tangan boleh. Ya, iya. Pesannya luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah tadinya di tahun 86 itu mulai merasakan seni, terutama dari wong tua. Maksudnya merasakan seni itu apa Kak? Merasakan seni, pernah melihat seni pertunjukan tari pada saat itu di tahun 86. Pecah-pecahnya, lemak nian ini, dekat dengan cewek. Itu umur berapa tahun? Itu sekitar umur 86, lahiran 69, ya artinya enggak pacak ngitung lagi nih, tak nilai kemana. Kira-kira umur sekitar 14-15 tahun kali ya, remaja, atau 16 remaja lah. Bukan anak-anak ya? Iya, agak mulai kanji. Ya, kanji itu kalau dalam bahasa Palembangnya genit. Genit, iya. Jadi Pak Ojang almarhum itu guru pertama, orang tua. Oh, dari Bapak pelaku seni juga? Pelaku seni, Pak Ojang itu penggiat seni, tari Melayu Serampang 12, pemusik Serampang 12 itu beliau menggiatkan saya untuk belajar tari. Pokoknya dipaksa, uji uang Palembang tuh pokoknya kau harus pacak nari. Yeah. Alhamdulillah dari tahun 86, menari awal dari dasar tari Melayu, tari Lenggang Patah 9. Setelah itu meningkat lagi ke tari bedana, itu khususnya Palembang, tradisi. Tapi beberapa tarian itu sama, tari Melayu ya? Kalau tari Melayu itu khusus tari Melayu yang ada di kota Palembang itu tari Patah 9, Lenggang Patah 9, Mainang Pulau Kampar di Serampang 12 ya. Tapi kalau untuk tari Melayu, tradisi itu tari bedana. Dana itu gerakan-gerakan Melayu gitu. Gerakan asli daerah kita, Palembang. Jadi kalau Melayu, bedanya Melayu itu dengan langkah-langkah yang selalu di tempat, sementara bedana itu kakinya melipat. Oh, itu yang membedakan. Iya, itu yang membedakan. Dan kembali setelah kakak mengenal seni tari, remaja, terus digeluti dan membuat sanggar sekarang. Alhamdulillah, sekarang ini ada 2 sanggar yang didirikan, tapi belum begitu maju. Doa ke bawah adalah supaya maju. Sudah mepet jalan mungkin, tidak baca maju lagi. Tidak baca maju lagi. Jadi adik yang paling bungsu itu
kami buatkan sanggar di daerah Perumnas, Palembang khususnya. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan Apa nama baik. sanggarnya? Sanggar SPDL, Sanggar Seni Putri Deli. Oh, oke. Iya. Terus satunya lagi? Satunya lagi kami baru mengangkat ini nama asli Palembang. Dan kita angkat dari Songket, Sanggar Tari Nago Besaung. Nago Besaung. Nah, Iya. jadi perkembangan tari dari dulu sekarang ini kak yang kakak Iya. ketahui ini Mak Mano kak. Kalau tari dulu penarinya itu sangat hati-hati. Gerakannya pelan-pelan. Gerakannya pelan, anggun, Iya. ya. Terus kalau melangkah itu harus hati-hati, jangan salah sedikit aja. Mungkin ini kak, apa ya, produksi instan ya. Ya, Kalau dulu kan mungkin satu gerakan bisa seminggu 2 minggu. bisa jadi satu gerakan seminggu 2 minggu, dan penari itu juga betino, aslinya wanita, itu tidak boleh menari. Oh, Tidak boleh menari pada kalau zaman. di Palembang khususnya. Khususnya, karena Palembang itu penuh dengan kepenatikan. Iya, di era dulu ya. Ya daerah dulu, Iya. tapi pada saat itu masih secara diam-diam masih belajar menari. Apalagi kami yang lanang. Mm-mm. Kalau sudah lanang, nah sudah lipai-lipai. Jadi kalau dulu kebanyakan pendatang ya yang nari itu. Kalau dulu juga tidak juga pendatang, tapi masyarakat setempat yang memang jiwanya jiwa seni, kan dari dulu kita sudah ada seni. Tapi di Apalagi- pinggiran Palembang itu. Di pinggiran Palembang, bukan di pusatnya. pusat kota Ya, Palembang. oke. Itu di pinggiran Palembang, di Oke. perkampungan lah ya. Ya, kalau gitu kita beralih ke Nurdin di sini, seniman muda yang bisa mungkin memahami apa namanya itu perkembangan lah ya, bisa dikatakan dari awal. Nurdin tahun berapa kenal tari? Atau umur berapa tahun? Baik, sebelum saya jawab, saya mau pantun juga. Ya, boleh. Saya tidak mau kalah dengan yang tua. Iya. Iya. Kalau tadi pantunnya tentang buaya-buaya, sekarang karena saya muda, saya anak buaya. Anak buaya mencari makan si anak kadal. Cakep. Seni dan budaya harus tetap kita lestarikan. Kantap. Agar terutamanya seni tari Palembang agar tetap dikenal. Wow, keren. Ini dua-dua pantun ini penuh dengan makna ya. Sedangkan aku tadi cuma pantun buka, baik. Silakan Nurdin. Ini kita Iya. apa yang dikatakan Kak Iman tadi yang benar atau memang masih terasakan pada masanya Nurdin dulu? Mungkin kalau di zaman saya sudah mengenal tari itu di tahun 2003. Itu masih SMP. Masih SMP itu waktu itu. Dan uniknya lagi saya sendiri enggak ngerti kalau saya ini bisa nari tradisional. Saya enggak ngerti, tapi Iya. dulu waktu kecil suka ada tayangan di televisi dan saya suka nongkrongi di depan televisi itu. Jadi ada di TVRI dulu. Nonton. Di TVRI ada acara anak-anak tapi tari-tari Palembang. Nah, kayak tari-tari bedana, tari andon. Jangan-jangan itu. Kak Iman ada situ juga kan? belum Ya kenal. mungkin lah. Iya, iya. Mungkin karena itu kan video rekaman lama iya, diulang-ulang kan, mungkin waktu itu kakak kita masih belia. Iya. Ya, dulu. Tapi kan ya kita nggak ngerti ya. Tapi ada lah jiwa-jiwa ke situ ada ya. Suka nontonnya itu kan sampai dipanteng inian 1 jam atau setengah jam sebelumnya tuh sudah nunggu di Iya. TVRI. Kemudian 2003 itu masuk SMP. Nah SMP itu 2000 sampai 2003 ya. Iya. Itu ada pelajaran seni tari waktu itu kan? Bukan UKM, eskul ya? Iya, bukan eskul dulu. Kalau dia memang ada eskul, tapi saya enggak ikut eskul waktu itu. Oh iya. Ada pelajarannya. Ada pelajarannya di dalam kelas kan. Nah, setiap guru seni itu ngasih materi, ya saya ngikut aja loh, ngikut. Tapi yang bisa nilai kan guru sebenarnya kan. Iya. Kita enggak tahu kita bisa atau enggak. Tapi guru ini walaupun kita belum bersih, belum benar geraknya, tapi dia tahu kita ini memiliki bakat. Jadi waktu itu dia diajaknya ngomong 4 mata, kamu ikut ke sanggar ibu ya katanya. Iya. Diajak ke sanggar ibu, waktu itu kan berbayar. Tapi bu, saya enggak ada uang bu. Udah enggak apa-apa, khusus kamu enggak usah bayar. Spesial. Spesial. Jadi ikut
di sanggarnya dia. Kemudian setiap ada acara lomba di sekolah, saya yang didulukan untuk jadi timnya Iya. untuk sekolah. Pada masanya Nurdin itu untuk keinginan anak-anak remaja laki-laki banyak enggak tuh nari pada masa itu? Oh, waktu itu Dari sekolahnya dari sekolah. Iya. Dari sekolah tuh saya inget Nian, lumayan banyak. Waktu itu ada 3, kami tuh di 3 pasang diambil. Iya. Ceweknya udah ada orangnya. Kemudian kami itu cowoknya 5 malah. 5 diseleksi. Ah, 3 diambil 2. Artinya kan minatnya tuh memang apa namanya? Minatnya ada. Karena waktu itu guru saya walaupun dia cewek tapi dia ngajarinya itu tetap ngajari gerakan cowok. Jadi kita nggak malu gitu loh. Anak-anak kecil waktu itu nggak malu ngerasa oh ini tarian cewek. Enggak, dia bisa membedakan antara tari cewek dengan tari cowok tuh hebatnya. jadi memang dia. harus sekarang ini penari harus dua-duanya bisa gerakan cewek dan gerakan cowok gitu ya. Jadi kalau menjadi pelatih dia bisa melatihkan dua Iya, gerakan betul. tersebut ya. Betul. Nah, yang tarian apa yang awal kemarin yang dipelajari oleh Nurdin yang ditampilkan ya? Dulu waktu itu tari Mainang Kahyangan. Itu itu gerakan Melayu atau Palembang? Itu Melayu tuh, Mainang Kahyangan. Iya. Nah, itu yang diajari pertama. Jadi saya itu dikenalkan pertama itu adalah gerakan-gerakan Melayu, tarian Melayu waktu itu. Bukan modern, bukan yang hip hop atau Iya. breakdance, bukan. Memang Itu yang dasarnya dikenalkan. mengenal awal tradisi ya. Ya, diajarkan oleh ya, guru saya itu ya. seperti itu. Ya. Nah, ngomong masalah tradisi dan juga modern. Sekarang kalau Nurdin sendiri dari SMP, SMA menggeluti sampai ke kuliah itu kan menciptakan beragam tarian ya. Itu ada kendala enggak kira-kira dari tradisi sama budaya modern sama digabungkan? Ada kendala enggak dengan penggabungan kedua unsur? Kalau kendala saya rasa tidak, tapi justru apa namanya kebebasan imajinasi justru malah yang benar kata Kak Iman. Kalau penari zaman dulu itu ada batasan, ada batasan kan, yang cewek itu harus sebatas ini narinya, Pakem ya? pakemnya Melayu itu seperti ini. Tapi kalau kami lebih ke sekarang ini lebih mudah sekali menerima atau mengadopsi kreasi-kreasi dari luar, terutama daerah Jawa misalnya ya. Jadi dari bentuk pola lantai, kemudian volume gerak. Jadi kan biasa kan beda kan kreasi-kreasi yang lebih ke modern gitu. Itu sebenarnya kami tuh lebih kebablasan seperti itu untuk kami yang muda. Tapi karena kami mikirnya memang mau tidak mau kita tuh harus berkembang seperti itu. Jadi kita tetap tradisi tetap dijaga, tapi untuk perkembangan juga harus dilakukan seperti itu. Oke, ini tradisi tetap dijaga, perkembangan harus dilakukan. Nurdin, cocok ya? Tapi kendalanya sekarang budak galak nganar. Kalau bahasa Palembang tuh nganar, kalau bahasa Indonesia itu semau gue. Dan itu yang mungkin Kak Iman pernah protes tentang jumlah penari, gerakan yang salah. Ini gimana Kak Iman menyikapinya Kak? Bahasa ngana itu baru metu lagi. Ya. Kalau menyikapi daripada pemuda-pemudi untuk pembelajaran tari, kata Pak Wakdola tadi, semua gue, atau menyikapi dari bentuk atau jumlah penari, sebenarnya itu tergantung dari tema atau juknis dari satu kegiatan ya. Misalnya 5 sampai 8. Terus tari yang ditarikan ini tari apa? Apakah ini tari kreasi ataukah ini tari tradisi? Karena kalau tari tradisi itu semua ada pakem tari. Kalau tradisi, menginjak tradisi itu bebas. Tapi sebenarnya untuk penari itu yang lebih indah itu hanya 7 atau sampai 8 orang. Tidak Kalau untuk banyak. tari kreasi ya. Bukan tari massal yang. Bukan tari massal. kita Kalau cerita tari tentang massal ya. kemarin bisa 1000 ya. Ya. Itu dari 100 sampai ke 1000 itu Ya. tari massal. Terus mengingat lagi tari-tari tradisi yang sekarang mulai sirna. Berganti Seperti dengan modern. Modern, tadi. berganti dengan modern. Tapi kreasi ini kreasi-kreasi. merusak gak kalau kreasi? Kalau kreasi menurut kami tidak merusak karena kreasi ini berangkat dari tradisi. Rangkah tradisi dikreasikan oleh anak-anak sekarang seperti adinda kami Nurdin ini. Ya. Beliau ini sudah bisa mengekspresi dari satu gerak tradisi menjadi beberapa gerak kreasi. Oke, ya. Dan
kalau pengalaman sendiri kembali ke Nurdin mungkin. Nurdin sudah berapa kali menciptakan lah tarian kreasi ya, dan kalau anak muda sekarang mudah menangkapnya. Tapi nanti kita akan ceritakan di sesi berikutnya untuk konsep dan juga bentuk dari kreasi yang akan disampaikan oleh Nurdin. Yang pastinya untuk pemirsa ya dan mendengar RRI Net dimanapun Anda berada, dalam obrolan budaya pada hari ini kita akan kembali nanti setelah yang berikut ini. Ya, kembali kita di program obrolan budaya RRI Net di kesempatan hari ini bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Tentunya dalam program obrolan budaya dengan kemasan dari RRI Palembang. Membahas mengenai tari Palembang ya, dulu dan sekarang, baik itu tari tradisional, kreasi dan kontemporer. Dan mungkin sempat terputus tadi kita ngobrol-ngobrol ya Nurdin mengenai bagaimana konsep pengkaryaan ya, pembuatan tarian yang dilakukan oleh Nurdin. Dan Nurdin ini sepertinya mempunyai fenomena. Wah, ya omongannya agak tinggi. Pegang mic dia. Iya. Iya. Gerhana. Iya. 2 kali atau 3 kali pementasan yang luar biasa ya, yang disupport oleh kementerian ya. Indonesia nah. Ya, akhirnya dilirik oleh istana, tariannya ditarikan 17 Agustus kemarin. Nah, bisa cerita Din ya. Silakan. Waktu itu karya itu dibuat 2019. Tari diberi nama tari Zapin Rodat. Itu memadukan antara dua kesenian tari kita yang sudah hampir punah, terutama rodat itu ya. Rodat itu sekarang ini hanya dilestarikan oleh segelintir komunitas-komunitas kecil yang ada di pinggiran kota. Dan itu tidak terdeteksi. Maaf, ini rodatnya apa nih? Tarian. Rodat Tarian, itu bagian dari bentuk tarian, bagian kecil dari Syarofal Anam. Jadi kalau Syarofal Anam itu kan ada kesenian baca berzanji sama diiringi dengan musiknya, rebana, terbangan kalau kita nyebutnya. Nah kemudian ada rodatnya. pengisi Setahu rodat kuriunya. itu, duduk atau berdiri dia? Kalau dia berdiri dia disebut ngarak. Biasa dipakai untuk pengantin. Yeah. Kalau dia duduk dia disebut rodat. Dan dikreasikan itu. sekarang tarian rodat yang bergerak. Iya. Jadi ada lagi kita Zapin kan, Palembang juga punya Zapin. Iya. Nah, Zapin dan rodat ini sudah istilahnya kalau kita mau katakan sudah tidak dilirik lagi oleh anak-anak kita sekarang. Khususnya di sekolah. Mereka udah tidak kenal lagi benar-benar apa itu tari rodat. Saya pernah waktu sebelum 2019 itu pernah tergelitik karena saya juga guru kan. Saya tanya, ada kesenian tari Palembang, siapa yang bisa sebutkan? Hanya bisa sebutkan tari Tanggai dan tari Gending Sriwijaya. 2 tarian itu saja? Hanya 2 tarian itu, karena memang itu harusnya harus mereka tahu juga. Tapi tidak harus hanya itu, harusnya itu. Dia harus memiliki banyak referensi mengenal tari-tari tradisi kota Palembang. Kan sangat ironis ya. Jadi akhirnya dari beberapa tahun itu saya tergelitik untuk bagaimana nih saya harusnya membuat satu gebrakan bahwa kesenian tari tradisional itu harus dikenal oleh anak-anak kita. Jadi 2019 saya mendapatkan bantuan FKK namanya, fasilitasi kegiatan kebudayaan. Itu FKK. yang awal ya, 2019 ya. Dan terus, jadi 2019 itu saya buatkan workshopnya, saya undang guru-guru dan beberapa anak kota Palembang. Mungkin waktu itu 100 atau sampai 150 sama guru sama anaknya. SMA dan SMP, swasta dan negeri, semuanya itu saya undang. yang dilatihkan rodat atau Melayu ya? Rodat tradisi. Karena itu saya kenapa rodat? Harapan saya setelah mereka pulang workshop, guru-gurunya saya tekankan, ayo ajarkan tarian ini, menjadikan tarian dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Ini mungkin sebagai gambaran untuk pemirsa atau pendengar bahwa rodat ini kalau dari
apa ya, sejauh Sumatera nih ya, selintasan Sumatera nih, kalau di Aceh ada saman ya, kalau di Padang juga ada tarian seperti itu, dan ini kalau Palembang rodat gitu. Jadi gerakan-gerakan ada yang unsur Arabnya, ada Melayu juga itu. Ya, dan ini lanjutkan lagi, mungkin kok bisa terpikir terciptakan dengan memadukan kedua unsur tadi? Jadi apa namanya, Zapin ini kan sebenarnya kalau anak-anak di sekolah itu Iya. lebih, kalau mereka berbicara Zapin, Zapin itu pasti larinya ke Siti Nurhaliza. Iya, iya. Musik-musik Siti Nurhaliza Iya, ya. iya. Noraniza Idris itu kan bukan orang Indonesia kan, mereka iya. yang dari Malaysia kan. Iya. Nah saat ini kita tertolong oleh lagunya Lesti, Zapin Melayu. Nah jadi semenjak ada dirilis tahun berapa waktu itu, Iya. beberapa tahun yang lalu, jadi arah kiblat mereka ndak lagi ke musik-musik Siti Nurhaliza, tapi arah kiblatnya masih mending Iya. ke arah Zapin Melayu itu, musik-musiknya itu. Lokal kita punya. Lokal, Iya. tapi pada dasarnya tetap yang buat tetap Pak Ngah kan, almarhum Iya, Pak iya. Ngah kan orang Iya. Malaysia juga. Iya, oke. Tapi tetap saja minimal mereka beralih kiblat anak-anak kita. Nah, saya ndak mau ke situ, ndak mau sampai situ. Jadi anak-anak khususnya Kota Palembang harus Punya sendiri. kiblatnya harus ke tradisi kita, ke Iya. tradisi. Jadi- Bagaimana caranya rodat ini bisa karena memang rodat tuh agak bosen kalau kita Iya. mau ngikutin dari awal sampai akhir ya, udah panjang duduk nggak gerak-gerak. Iya. Disitulah tempatnya kan, seperti itu. Nah beda dengan saman Aceh atau Rato Iya, Jaro, tadi perbedaannya. mereka Iya. ada keunikan, semakin lama semakin cepat. Iya. Iya kan, kalau saman ya itu yang buat kita menarik. Jadi kita tidak bakal monoton. Iya. Tapi kalau rodat dari awal sampai akhir segitulah. Paling kita bisa naikkan sedikit saja temponya. Oke. Karena kita diiringi dengan syair. Syair. Yang diutamakan syairnya itu. Iya. Ya. Oke, kembali ke Kak Iman ini. Kak Iman kita mungkin luar biasa ya Pak yang diciptakan oleh Nurdin dan juga Kak Iman melok dalam musiknya ya. Atau, Alhamdulillah. bisa Ikut bermain ya. juga situ ya. Iya. Nah, menurut Kak Iman sendiri gimana Kak? Ketika ada kebanggaan Kak bermain di istana ya. Alhamdulillah. Dengan kayak yang tadi udah bilang dari awal tadi, Nurdin ini salah satu penata tari Provinsi Sumatera Selatan lah ya, kayak menanggap ini. Jadi sangat bangga mempunyai adik kami yang bisa mengembangkan dari tari-tari tradisi ke tari kreasi. Terkhusus tari rodat, itu Serapalanam, berkaitan dengan Serapalanam, itu tradisi kebudayaan Palembang khususnya. Itu sudah sejak ada Kesultanan Palembang ya. Sejak ada Kesultanan Palembang Darussalam itu. Nah, makanya tari rodat itu kami lestarikan lagi. Ya. Alhamdulillah adik kami Nurdin ini bisa mencerna daripada tari rodat tradisi ini menjadi tari rodat kreasi yang kemarin dibawa ke Istana Presiden. Tahun berapa tuh? Tahun 2023. Oh, tahun kemarin ya. Iya, Iya, di oke. bulan Agustus. Dan Nah, kabarnya massal Kak. ya, tari massal sebanyak 150 penari dan ditambah dengan 10 pemusik ya waktu itu. 12 pemusik. Nah, makanya dengan adanya adik kami Nurdin ini dengan pembuatan tari tradisi diangkat menjadi tari kreasi, Iya. maka kebanggaan bagi kami sebagai seniman-seniman tari. Dan ada juga pada waktu-waktu sekarang ini, itu kami mengadakan lomba cipta tari tradisi Palembang. Itu jadi Kasta dan Kobar 9 itu mengadakan itu melalui. Dan banyak pesertanya, antusias Alhamdulillah, remaja. Iya. anak-anak sekarang ini sudah mulai merasakan bagaimana enaknya nikmatnya Iya. menari. Ya, Iya. alhamdulillah. Jadi banyak yang ikut ya. Alhamdulillah banyak, sekitar 45 sampai 60 peserta yang mau ikut di lomba cipta tari ini. Iya. Jadi kalau menurut Kak Iman sendiri, kalau sekarang ini kalau kita melihat generasi muda Kak, kalau Iya. semuanya yang bicara tradisi juga Kak tadi udah agak mulai tenggelam ya. Iya. Tapi sudah ada kreasi tadi. Nah, Iya. kira-kira bisa nggak Kak anak-anak itu diberikan ilmu wawasan lagi untuk tradisi dan diberikan mungkin gerakan-gerakannya. Iya, kalau untuk gerakan-gerakan tradisi kita masih tetap mengingat itu ya, jangan sampai terlupakan. Karena makanya Kak Iman tadi sudah bilang bahwasanya 2 sanggar tari yang Kak Iman Ya. dirikan,
Pertama Sanggar Tari Seni Putri Deli yang bergerak di tradisi dan kreasi. Di Sanggar Naga Besaung itu terkhusus tari tradisi kita. Seperti tari tangga, ya, tari bedana, Oh, jadi tari punya dua sanggar tapi beda beda karya atau pelatihan. beda-beda pelatihannya. Oke, ya. Oke. Oke. Dan kembali ke Nurdin, Din. Kalau dari sekarang ini mungkin Nurdin punya sanggar juga ya? Sanggarnya apa sanggarnya? Sanggar Dinda Bestari Nah, itu tahun berapa? 2008. 2008, ya. Kebanyakan umurnya anak-anak atau remaja? Ya kalau memang dari awal perekrutan memang dari remaja saya didik. Saat ini sudah beberapa regenerasi kan, regenerasi. Ada yang sekarang ini sudah yang angkatan pertama sudah nikah, sudah kerja, sudah tidak ada lagi di Palembang kan. Iya. Udah Nah itu menjadi kendala juga ya. Kalau ketika mereka sudah nikah, iya, masih ada terutama yang menarik. cewek. Iya, terutama cewek pasti lepas mereka. Iya ya. Padahal bisa mereka ngajarin adik-adiknya gitu ya. Harusnya seperti itu, Iya. tapi ya enggak apa-apa lah. Ini adalah tugas kita kan, tugas misi budaya kita untuk terus melestarikan dan itu akan terus dilakukan. Iya. Kedepannya nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tari tradisi ini? Karena kalau kita bicara masalah kreasi kan sudah banyak tuh ya. Kalau tradisi sendiri untuk dikembangkan kembali atau diperkenalkan lah, dilestarikan. Iya. Ini ada hubungan dengan pemerintah juga nih pasti ya. Iya, pasti, pastinya. Jadi saya memiliki beberapa langkah atau metode yang telah berhasil, mungkin saya rasa sudah berhasil kemarin ya. Ambil contoh yang tari rodat kemarin. Jadi ini akan strategi ini akan terus saya kembangkan atau dilakukan untuk tarian-tarian tradisi yang lain. Jadi tari tradisi itu yang sudah kita pelajari lagi sudah hilang memang benar-benar hilang, berarti harus direkonstruksi, atau kalau sudah tidak lagi banyak peminatnya tapi masih ada, bisa direvitalisasi. Kemudian dari situ bisa kita kita pelajari kembali dan kita lakukan workshop, kita undang sekolah-sekolah, sanggar-sanggar. Itu yang jadi utamanya, workshop tadi. Nah setelah itu dari workshop, tidak hanya di workshop, biasanya kalau dari workshop aja kita lepas, karena itu terjadi di 2019. Ya. Saya lakukan 2019 workshop saja, tidak ada saya festivalnya, itu lepas saja. Jadi tapi di 2023 kemarin, 2022 sama 2023 itu di workshopkan dulu, baru di festivalkan. Nah itu yang lebih efektif. Jadi langkahnya nanti akan seperti itu. Ya. Jadi ada rasa bangga dan rasa senang ketika setelah selesai festival yang selesai, ada teman-teman itu ya kan, karena itu kan tari Islami kan. Ya. Jadi kawan-kawan guru nge-tag saya ketika mereka ada misalnya hari raya Islam, hari raya besar Islam ya di sekolah mereka, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pesantren kilat, mereka nge-tag, Kak Nurdin terima kasih ya, tari rodatnya kepake nih di sekolah kami, ditampilkan. Terus yang sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Ada juga beberapa sanggar, kemarin Sanggar Citra ngetek Japri saya pribadi. Terima kasih Kak Nurdin atas workshopnya, tarian ini sudah bisa kami pakai dan bisa kalau karena dia sanggar kan jadi dia bisa untuk bisnis ya. Betul. Enggak apa-apa, enggak masalah, silakan, yang penting tari rodat ini tetap terjaga. Iya. Yang penting izin lah ya. Ya. Izin make nari. Kadang ada wong ini ndak ngomong lagi langsung, padahal jobnya besar. Oke. Apa seperti itu. Tapi ada yang sudah make di luar Palembang atau luar Sumsel? Banyak. Jadi setelah berapa bulan setelah kita di istana, ada di Cilacap waktu itu Japri saya. Mengkontak ya? Mas Nurdin salam kenal, saya dari salah satu sanggar, saya lupa namanya. Waktu itu saya share di grup ya waktu itu ya Kak Iman. Bahwa mereka tuh tertarik sekali, benar-benar tertarik. Boleh enggak kami pakai Mas Nurdin, ini gerakannya, sampai saya kirim dia video-video latihan, musik asli MP3 untuk mereka. Enggak ada kasih musik asli ya? Kasih musik MP3-nya asli, enggak apa-apa. Kita niatnya untuk melestarikan kebudayaan, semakin itu dikenal di luar Palembang, bahkan itu semakin mengharumkan nama kita sendiri sebenarnya. Dan saya tidak pernah ada kepikiran, oh nanti saya akan dibatasi karir saya atau
apa namanya berkurang job saya Iya. dengan seperti itu. Saya merasa enggak, justru malah dengan saya seperti itu Ada rasa kebanggaan. ada rasa kebanggaan dan nama saya menjadi semakin besar. Betul. Saya Ya. yakin seperti itu. Dan ini kembali ke kata tadi ya, dibebaskan. Karena harus ada ini Kak yang apa royalti atau haki ya. Itu sudah diurus belum? Kalau haki sudah, kalau hakinya sudah. Jadi tapi kalau mereka minta ya terakhir anak-anak kita di Taman Mini. Orang-orang Jakarta ada Kak Adrian yang pengurus di Taman Mini. Minta isi Mereka menampilkan tari Zapin Rodat. Oh, mereka yang nampilkan. Ya. Mereka menampilkan tari Zapin Rodat tapi tetap bawa nama ini dari Kota Palembang. Oke, luar Itu kan ada biasa. kebanggaan seperti itu kan. Yang menjadi kebanggaan Kak Eng. Nah, kita akan kembali lagi mungkin ngobrol-ngobrolnya asik sekali ya sambil menikmati teh ya, kudapan ya. Dan juga di hari ini menambah wawasan untuk kita semua membahas tentang seni tari Palembang dulu dan sekarang. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Iya pemirsa, RNet kembali lagi kita di program obrolan budaya persembahan dari RRI Palembang dan membahas pada hari ini tentang seni tari Palembang dulu dan sekarang. Dan kita lanjut kembali ngobrol ya, kadang kalau anak muda sekarang ngomong tuh daging galo isi iko nih. Iya apa yang disampaikan nih. Jadi tidak berani aku nak motong-motong. Jadi Kak Iman tadi ngapa gak tegang nih ya? Karena itu tadi isi galau yang diberikan oleh dua orang tokoh. Iya ngerti. Jadi lemah untuk dinikmati. Dinikmati didengar ya. Gitu. Kak Iman ini kita ngomong masalah seni tari yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Iya. Ada tidak kesamaan kalau di Sumatera Selatan sendiri ya? Bentuknya bentuk tari apa nih yang kesamaan itu? Tradisi. Tradisi ada yang tradisi khas misalnya dari Muba, itu semua tidak sama. Tari Palembang sendiri tidak sama dengan tari tradisi dari Muba dari kabupaten kota yang lain. Nah dalam waktu dekat tadi Kak Iman udah bilang ke pemerintahan bahwasannya untuk tari Gending Sriwijaya ya, Gending Sriwijaya ini sekarang ini dominan dikatakan itu tari Palembang ya, tari Sumatera Selatan sebenarnya. Jadi maksud daripada Kak Iman bilang kemarin dengan pemerintahan bahwasanya tari Gending Sriwijaya ini harus dikuasai ke 17 kabupaten kota agar tari sambut mereka bisa menyambut para misalnya gubernur, wali kota yang berdatang ke kabupaten kota tersebut. Apabila pembesar atau menteri atau presiden yang datang, kira-kira menteri lah yang datang ke kabupaten itu, mereka menyambut dengan tari Gending Sriwijaya. Maka tari Gending Sriwijaya ini tidak akan sirna ditelan masa. Jadi harus sama lah ya bentuk dari gerakan, jumlah kalau bisa, sama kostum. Gitu. Iya. Jadi Gending Sriwijaya dan tari Tanggai itu harus dipelajari oleh 17 kabupaten kota dengan gerakan dan kostum yang sama. Tapi sekarang sudah ada mereka punya sendiri-sendiri dan apa? Bisa digunakan untuk apa itu? Betul. Nah maka Iman jabarkan sedikit tadi bahwasanya tari yang mereka punya itu bisa menyambut tari pejabat yang datang seperti wali kota, gubernur yang bertamu datang ke kabupaten tersebut. Regional ya. Ya. Seperti tingkatan dari menteri atau menteri yang datang itu disambut dengan tari Gending Sriwijaya. Waktu pendatang
disambut dengan Gending Sriwijaya. Setelah datang nanti mungkin ada penyambutan. Nah disinilah dia mengeluarkan tari sambut mereka, tari kebanggaan mereka daerah setempat. Iya. Ya, seperti apa tari stabi ya. Nah itu. Jadi Tapi Kak, ya. gending ini Kak, kita motong, tari gending ini kan banyak dilaksanakan di dalam gedung. Iya. Kalau di luar kan kemungkinan ada bisa tari lain ya, seperti mungkin tarian pencak gitu ya. Kalau di Palembang ada kan? Iya. Atau Di pencak. Palembang itu Iya. ada tari Sondok Piyogo. Termasuk adinda kami yang menciptakan dengan kami ya waktu itu. Itu bisa di dalam di luar. Itu bisa indoor atau outdoor. Wow, basonya baso. kegenian. Oh, Cek, balik mana, Cek? Aku lah jago-jago imit. Baik-baik diatur. Iya. Nah, jadi penciptaan tari Sondok Piyogo itu bukan hak milik ya, tapi sudah diklaim oleh Kesultanan Palembang Darussalam ya, Dipatenkan lah ya. dipatenkan. Nah, itu juga berangkat dari tari tradisi. Ya. Tari rodat yang kita ceritakan ini tadi. Iya. Itu. Jadi bekerja sama penciptaan penataan tari itu dengan Adinda kami Nurdin sama Erik ya, Erik Presley. Dan itu penarinya lanang loh. Penarinya laki-laki semua. Cowok, ya. Enggak ada yang ini lanang. Iya, enggak kati. Enggak katik ya. Iya, semuanya laki-laki. Enggak kenada kalau ya. Iya. Karena kan ada hubungan pencak silat juga gitu. Iya. Gerakan Cek Dola juga doakan juga apa yang Kak Iman bicarakan ke pemerintahan kemarin mengenai tari Gending Sriwijaya itu harus 17 kabupaten kota itu harus bisa Ya. bisa menarikan tari Gending Sriwijaya selain tari sambut daerah setempat Yang masing-masing. mereka punya masing-masing. Masing-masing, iya. Boleh mungkin apa ya dipakai pada saat setelah gending lah ya. Iya, setelah Gending diperkenalkan. atau tari pertama dari mereka menampilkan tari sambut menyambut kedatangan, begitu di jamu itu disambut dengan tari Gending Sriwijaya. Oh, Bisa iya. jadi. Iya. Nah, inilah namanya melestarikan tari tradisi yang ada di Ya. Sumatera Selatan. Ini keinginan dari Kak Iman. Ya. Keinginan. Oke, dari Nurdin sendiri ini kan menciptakan tarian Sogok Priyogo, Sondok Priyogo. Sondok Piyogo. Oh, Sondok Piyogo ya. Ini tari kesultanan. Kenapa bisa terbentuk atau terpikirkan untuk menggarap tarian tersebut? Itu memang idenya adalah dari kesultanan memang ya. Jadi kesultanan mempercayakan itu kepada Kak Iman, dipanggil kami beberapa ya, ada Kak Erik juga. Jadi kami ada Ibu Yanti juga kan. Nah, Ibu Yanti, Kak Pep. Jadi kami itu penciptanya secara kolektif lah. Secara konsep itu sudah disusun oleh Kak Febri, kakak kita. Sudah disusun secara filosofi, kemudian secara dikaji memang benar-benar sesuai dengan culture kita kan, kebudayaan kita khususnya Kesultanan Palembang. Dulu memang ada pernah terdengar tarian itu? Justru tari itu memang baru diciptakan untuk sebagai simbol daripada Kesultanan Kota Palembang. Kemegahan ya. Jadi kita Kesultanan Palembang yang notabene Islam, kami nggak mau yang menggunakan tari tanggai. Bukan kami ini ya, bukannya nggak mau melestarikan tari tanggai, tapi tidak mau menggunakan tari sambut, tari tanggai untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Kesultanan. Jadi kami harus punya sendiri tarian khusus Kesultanan Palembang. Nah, di mana dalam Islam itu kan seorang perempuan tidak boleh menari. Jadi kami semuanya laki-laki. Laki-laki. Seperti itu. Ya. Unsur apa yang masih ada sampai sekarang ini, dari dulu sampai sekarang untuk tarian-tarian Palembang yang masih dipakai untuk tari kreasi tadi? Bukan Palembang mungkin ya, Sumatera Selatan ya, yang bisa kita ambil. Ide atau gimana? Tadi atau filosofi, tadi katanya filosofi, gerakannya, karyanya, atau gerakan tadi. Itu mungkin lebih ke idenya kali. Nah, ide karena kan penciptaan. Nurdin ini kan gelar S2-nya dari pengkaryaan, penciptaan ya. Pengkajian Dan penciptaan ya. pengkajian. Ya. Silakan mungkin Jadi banyak hal sebenarnya untuk insan seni khususnya seniman tari ya.
ada banyak hal yang bisa kita jadikan dasar ide kita. Dasar ide bisa dari perspektif sejarah, bisa dari perspektif budaya, Aha. culture, Ya. kemudian bisa dari sosial. Aha. Dan itu sebenarnya ketika seorang penata tari Ya. jeli, nah hal-hal itulah yang bisa yang diangkat. Ini Sanggar Dinda Bestari sebagai contoh kecil saja Ya. membuat suatu karya namanya tari kreasi ya, tari Pasar Pagi judulnya. Itu anak-anak ya? Untuk remaja-remaja Remaja. di Sanggar Dinda Bestari. Jadi idenya itu memang fenomena yang terjadi di pasar pagi. Yang biasa kan pasar pagi itu kan bentuk perluasan daripada pasar tradisional. Biasanya kan Betul, ya. kalau pasar tradisional itu kan sudah ada punya kios-kios sendiri mereka kan. Benar, ya. Nah, kemudian ada penjual-penjual baru yang tidak memiliki kios, mereka ngemper ya Pasar kan. tumpah katanya. Pasar tumpah atau Iya, pasar iya, pagi iya, ya. iya. Biasanya kan tutupnya jam 10 sebelum tengah hari kan. Betul. Biasa dari jam 3 subuh. Iya. Nah, itu fenomena itu yang saya amati. Mereka buka dari jam 3 sudah prepare jam 3 subuh Iya. tuh. Kemudian kesiangan dikit mereka bakal resiko tergeser lapaknya. Betul. Karena dia ndak punya kios-kios seperti itu kan. Nah, itu ide-ide yang seperti itu yang bisa dijadikan. Kemudian mereka berjualan, mencari pelanggan dan sebagainya, itu dijadikan ide seperti itu. Jadi sekarang nih banyak tariannya bercerita juga biasanya. Itu tari kreasi itu memang harus seperti itu. Karena kita itu sudah dituntut kan, syukurnya kita ada FLS 2N nasional selalu Iya. mengadakan tiap tahun. Dan itu setiap seniman seluruh Indonesia itu dituntut untuk itu, untuk membuat inovasi-inovasi Kreatif baru. ya. Kreatif dan inovasi untuk menciptakan sebuah karya yang enggak stuck di situ-situ aja. Betul. Harus berlomba seperti itu. Iya. Kak Iman namanya Kak, kira-kira Kak Iman juga melok kalau karya-karya anak-anak muda nih. Terkejar gak kira-kira Kak? Pola Alhamdulillah. pikir mereka nih Kak, Alhamdulillah. kreatif-kreatif mereka nih. Iya. Kalau Kak Iman sebagai pengamat dan beberapa hari tadi Kak Iman sudah berusaha untuk menciptakan satu tarian ya. Ini bocoran nih. Pagi tadi, gara-gara WA dengan aku kan? Kira-kira seminggu yang lalu Kak Iman angkat tari ini dari tari Lilin Siwa. Jadi Kak Iman angkat berangkat dari Lilin Siwa, Kak Iman angkat jadi tari kreasi. Jadi di situ Kak Iman juga membaca bagaimana tradisi ini bisa menjadi mengembang lagi dari tari-tari yang bakal kita angkat. Maka Kak Iman ciptakanlah satu tari yang judulnya Keerti. Arti Keerti itu bahasa Sanskertanya api keabadian. Jadi baru kali ini diberitahu bahwa Kak Iman menciptakan tarian baru. Sebetulnya Di era ini. banyak karya yang sudah Kak Iman ciptakan tari-tari itu, tapi dengan adanya RRI mengundang, maka Kak Iman Dibocorkan expose ya? lah, dibocorkan. Iya, terbaru lah nih. Terbaru. Tarian apa tadi Kak? Keerti. Keerti itu artinya apa Kak? Keerti itu bahasa Sanskerta, artinya api keabadian. Oh, iya. Serem enggak? Iya. Itu. Iya. Api keabadian. Api keabadian. Jadi ada unsur api atau di Ada unsur api, Iya. seperti kita memandang dari tari Lilin Siwa, melihat dari Lilin Siwa itu kan api. Api, makna dari api itu apa? Api itu menerangi, Menerangi yang kehidupan, ya. ditumpangi oleh satu lilin. Ya. Lilin ini kita tidak kita hargai, walaupun lilin itu sendiri Ya. menerang kita, tapi lilin itu sendiri memakan diri dia sampai dia habis untuk menerangi kita. Pengorbanan tadi. Pengorbanan. Iya, Betul. oke, ya. Dan itu nanti ada unsur juga dari Unsur dari ya, tari-tari tradisi, tari Lilin Siwa. yang menarikan berapa orang rencananya? Yang menarikan 7 orang. Ganjil juga ya. 7 orang tapi menginjak piring. Oh, ya. Itu Lilin Siwa sama menginjak piring juga ya? Iya betul, sama. Oke, ya. Dan ini belum ditarikan atau baru-baru sketsanya, Pak ya? Sudah 89% kami buat, insya Allah dalam waktu dekat kami tampilkan. Wah, siapa tahu bisa tampil. Makna ya. piring apa tuh? Apa tuh? Bilang mana? Piring, Makna piringnya apa, piring, Bang? piring ya. Piring itu kok piring itu untuk makan ya. Kenapa diinjak? Ya. Itu makna dari penginjakan piring. Itu artinya satu penari itu masih suci. Ah. Kalau emak-emak yang nari pecah piring itu. Oh. Artinya jadi harus anak-anak remaja. anak-anak ya, remaja yang masih suci, bersih. Kalau anak remaja yang tidak suci pasti pecah piring yang diinjak. Oh.
Itu keunikan dari tari lilin siwa atau yang kami buat dari tari KRQ. Ada selain itu filosofi lainnya? Filosofi lain, maka piring ini dijadikan satu wadah dari menjaga anak darah, anak gadis ini dari gangguan-gangguan yang lain. Agar jangan pecah tadi. Jangan pecah tadi. Iya, Makanya iya. piring itu tidak akan pecah. Iya. Makna dari tari tersebut juga diangkat dari beberapa gerakan dari tari gerak Hindu ya. Ya. Jadi Itu. nah, itu tadi lilin siwa itu kan gerakan Hindu, nah musiknya musik lama ya. Kemungkinannya kan musiknya gimana? Musiknya kami garap baru lagi. Percampuran Bercampuran dengan sedikit kami campur dengan irama tidak meninggalkan rangka tadi, irama-rama dari lilin siwa, sedikit hanya seperdetik ya. Hingga mereka merasakan, oh kok ini ada rasa lilin siwanya nih. ah. Nah, dengan garapan-garapan musik yang kami garap. Kalau menunjukkan Palembang Sumselnya ada pembeda dengan tarian di Siwa atau tari lainnya? Kalau untuk Palembang Sumselnya Untuk orang tahu, oh ini dari Palembang gitu. ada. Kalau gending kan orang tahu, oh dari Palembang Iya. atau Sumsel gitu. Seperti gerak-gerak Palembang itu dari sudah masuk dalam gerakan lilin siwa itu. Ah, Sebelum mereka menggunakan lilin membakar api di lilin, itu ada gerakan-gerakan mencirikan ciri khas Sumselnya. oke, ya. Oke, kita akan tentunya kembali lagi ngobrol-ngobrol ya bersama dua orang yang luar biasa ini. Ada Kak Iman Kasta, ada Nurdin yang menciptakan beberapa tari kreasi yang luar biasa juga. Tentunya di program Obrolan Budaya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Ya, kembali lagi di Obrolan Budaya RRiNet pada hari ini. Dan pemirsa, pendengar yang RRiNet dimanapun Anda berada, dalam tema hari ini tentang tarian Palembang dulu dan sekarang, termasuk perkembangannya. Ya, kembali mengulas lagi nih Nurdin ya, untuk perkembangan tarian ya, dan juga konsep-konsep yang ada sekarang ini, yang ditarikan. Karena kan banyak lomba nih, banyak orang-orang terjebak ketika menyajikan tari kreasi. Aku pernah nonton ya, bentuknya kontemporer. Nah, apa pembedanya tuh? Mungkin bisa dijelaskan? Bentuk perkembangan tari saat ini kalau kita mau berbicara di Palembang, sebenarnya sekarang dengan satu dekade kemarin, Ah ya. 10 tahun yang lalu itu saya menilainya masih stuck, artinya mereka belum ada tuntutan, harusnya pihak tim penyelenggara dalam hal ini, instansi terkait yang sering melakukan itu, misalnya saat ini Dinas Kebudayaan Ya. Dinas Kebudayaan Kota Palembang atau Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Mereka harus memiliki, ketika mereka membuat suatu juknis tari itu, mereka harus memang benar-benar meminta atau memasukkan dalam satu juknis itu tari yang inovatif, tari yang baru. Jadi bukan cuman sekedar kreasi-kreasi yang berinjak pada tradisi. Karena kita kalau di luar, di nasional itu sudah mainnya udah bukan ke situ lagi sudah. Ya, ini mungkin tambahan juga kenapa kok Palembang Sumsel ini kurang dapat nomor poin lah untuk penilaian. Karena belum banyak dirangsang oleh yang pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya dinas-dinas pendidikan, dinas yang sering mengadakan lomba FLS 2N penyaringan ya. Kemudian di provinsi juga seperti itu ya. Harusnya mereka pihak-pihak itu melakukan pembinaan-pembinaan di sekolah, kemudian kami juri-juri yang biasa dipakai juri itu memang harus benar-benar diberikan pembinaan TOT lah istilahnya, training of trainer. Jadi ketika kami diminta dengan juknis seperti ini, kami harus dikirim juga kami ke daerah, harusnya seperti itu. Nah, kita jelaskan nih, ini loh tuntutan nasional tuh yang seperti ini. Minimal memberikan masukan. Ya, memberikan masukan, gambaran yang terpenting, gambaran atau contoh ya, atau kita bedah karya-karya terbaik yang memenangkan FLS 2 ini, itu kita bedah bersama-sama. Itu sebenarnya salah satu trik untuk kita bisa lebih berkembang ke depannya, terutama kami
yang diorientasikan tuh adalah seniman-seniman tari lokal. Iya. Ya seperti karena biasanya kami inilah yang dipinta sekolah untuk menjadi penata tari mereka. Benar. Ya Nah, seperti itu. satu lagi Den, ini kan banyak nih sanggar nih Iya. untuk persaingan. Kan kebanyakan orang persaingan, karena apa gengsi ya kayak. Nggak minta masuk kan gengsi gitu. Di Palembang Sumsel sendiri gimana? Kalau ekosistem kami sebenarnya sehat-sehat saja ya karena Alhamdulillah, kami sehat. sehat alhamdulillah. Karena kami ada kasta yang menaungi di bawah pimpinan Kaiman kita. Iya. Jadi ada sharing mau tanya silakan. Kemudian contoh kecil kemarin saya mendapatkan bantuan itu kan dana Indonesiana. Ada teman-teman yang mau tanya silakan monggo diaturi gitu loh. Pernah kan kemarin dipinta oleh Dinas Kebudayaan tahun 2023 kemarin ya. Menjadi Saya pembicara diundang ya? jadi narasumbernya, Iya. diundang teman-teman sanggar menyaksikan kita tanya jawab secara langsung trik-trik apa yang membuat saya lolos. Kemudian juga saya kemarin diundang di Kita RRI sama Cek Gaya kemarin. Iya, iya benar. Nah itu juga saya kupas tuntas apa trik-triknya. Jadi kita harus benar-benar jeli membaca juknis juga seperti itu. Benar, ya harus sesuai lah ya. Jadi artinya teman-teman enggak ada gengsi itu enggak ada. Mereka mau bertanya. Jadi untuk Palembang Cuman sendiri mungkin atmosfernya aman lah ya. aman ya, cuman eksekusinya aja mungkin Iya. teman-teman kita tuh males atau banyak urusan ya, Iya. banyak urusan yang lain kegiatan dan sebagainya Iya. sehingga mereka menyampingkan padahal ini lumayan loh, bantuan ini bisa membantu kita untuk Betul. produktif dalam berkarya seperti Asal itu. mau dia bisa gitu. Ya seperti itu. Kak Iman, kembali ke Iman nih. Karena kan tarian ada hubungan dengan musik Kak. Iya. Iya. Musik sekarang ini kan ngambil musik yang ada banyak lomba pun pakai musik wong gitu kan. Iya. Ini kendalanya mana Kak? Atau memang Palembang musiknya tidak banyak dikenal Kak? Nah inilah makanya Kak Iman tadi bilang di awal-awal sudah Kak Iman Iya. bilang bahwasanya kebanyakan bukan penari ya, penciptaan tari mengambil musik-musik seperti yang dibilang oleh Adinda kami Nurdin tadi, lagu Siti Iya, Nurhaliza Malaysia. enak kan didengar. Mm. Namun setelah adanya Lesti, mereka sudah berlari ke kiblatnya ke Indonesia lagi. Dan setiap tari yang digarap itu ada satu garapan musik-musik. Iya. Garapan musik sendiri. Mhm. Makanya Kak Iman sekarang ini udah mendapatkan satu ide bahwasanya bagaimana cara menciptakan tari dilombakan. Jadi lomba cipta tari yang di Kak Iman taruh di situ 3 pilihan lagu untuk khusus Palembang, ciptaan Pak Pir Azwar, lagu Bidan Melaju, Lenggang Zapin Palembang, dan Bukit Siguntang. Nah maka dalam 3 lagu ini ciptakan gerak tari. Menciptakan gerak tari untuk Dalam lagu ya. yang diciptakan oleh Pir Azwar asli Palembang. Oke. Ya. Makanya lagu begini bisa dibawa atau dikombinasikan lagi atau digarap ulang lagi, silakan. Maka tertimbullah satu keharmonisasian dalam bentuk musik pengiring tari dengan tari yang menari. Iya. Banyak Iya. peserta ya Kak? Insya Allah banyak. Alhamdulillah. Dan mungkin tadi ya dikatakan oleh Nurdin tadi semenjak ada kasta ya, dan kalau bahasa Jawanya guyup, ya, atau kebersamaan ya Kak. Bagaimana Pak di Bina ya Kak? Ya, alhamdulillah. Kasta ini Kak Iman diskusikan atau Kak Iman bikin, Kak Iman bentuk di tahun 2017. Singkatannya komunitas? Komunitas Seniman Tari Palembang. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi, insya Allah kedepannya jadi komunitas Seniman Tari Sumatera Selatan. Ada cabang-cabang lah ya Kak? Insya Allah. Sekarang ini udah beberapa. Ada yang nanya, kami nak buat juga di daerah lain. Ada sudah. Ya. Itu terus dari Mubah pengen jadi kasta Mubah. Oh. Ada dari 2023 awal tadi. Ya. Nah, jadi dari kasta itu ide-ide dari Kak Febri Alintani juga ya. Iya. Itu beliau ingin menjadi satu seniman tari ini berkumpul dari satu wadah. Berapa sanggar maksud di Palembang? Di Palembang ini kalau dalam kasta itu sekitar 79 sanggar seni yang ada di kota Palembang. Termasuk Nurdin masuk? Termasuk Adinda kami Nurdin. Nah jadi kasta ini Kak Iman juga merasa bangga, merasa puas
dengan Kak Iman bisa membuat satu grup kasta dan mengumpulkan para seniman-seniman tadi di dalam kasta Ya. yang mereka bisa saling bertanya. Saling berbagi. Iya, saling berbagi atau ada perlombaan, ada yang menanyakan, ada kostum, ada bagaimana cara pembuatan musik. Ya. Nah, di situ Oh, kalau masalah kostum dipinjamkan atau saling minjem itu? saling Tidak, pinjam, ada punya aku, tidak boleh. saling Iya, pinjam. iya. Nah, itulah gunanya ada kasta tadi. Jadi mereka itu saling bantu membantu di dalam kasta terbentuk dari seniman tari khususnya. Oke, ya. Kalau mungkin tambahan dari Nurdin silakan Din. Kalau dari segi pementasan ya, ada kira-kira ada keinginan untuk buat pementasan bersama seperti yang di apa, yang adanya kastanya tadi. Ya, barusan tadi digagas nih yang katanya Kasta dan Kobar 9 mau mengadakan lomba cipta tari Iya. ya. Langsung saya sangkal. Gimana Kak Iman kalau Dinda Bestari juga ikut? Kita bersanding nama kita Sanggar Dinda Bestari tapi Iya. kita kerjakan bersama-sama nih. Jadi lomba ini itu salah satu Project contoh ya. kecil, proyek kecil. Iya. Tapi sebenarnya sebelumnya yang terakhir itu kan yang Legenda Pulau Cinta Iya, yang baru ini. beberapa Itu ngajak sang sanggar-sanggar lain. penjaga, iya benar. Saya mengkolaborasikan izin dulu dengan ketua kastanya, Iya. gimana kami ingin bikin karya seperti ini. Saya ambil, saya undang beberapa sanggar anak-anak didiknya, Iya. saya seleksi, Oke. kemudian saya ikut dalam karya saya seperti itu. Oke, Jadi kolaborasi itu karya bersama, iya. sudah kami lakukan dari sebelumnya. Jadi itu yang menjadi luar biasanya Palembang ya. Selain punya iya, kasta, ada juga kebersamaan tadi. Iya. Ya, oke. Nurdin, ini sebagai apa ya, di ujung program ada statement akhir, mungkin ada masukan atau keinginan, harapan, silakan. Mungkin lebih ke ini aja ya, motivasi kali ya. Untuk sanggar-sanggar yang ada di Kota Palembang terus berkarya. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Karena saya ambil contoh saja, tari Zapin Rodat saya Iya. itu diundang ke Istana 2023 tapi diciptakannya sebagai tarian kecil sebelumnya di tahun 2019. Hanya tarian biasa, tarian kreasi Iya. yang berpijak tadi Rodat dan Zapin tadi. Tapi diciptakan 2019, saya tidak nyangka bakal 2023 diundang ke Istana. Tapi dari hal kecil itulah nanti suatu saat akan menjadi besar. Dan Jadi jangan lupa untuk mengupload atau begitu ya, biar tahu ya. pendokumentasian Ya. itu, kemudian portofolio sanggar juga harus diperbaiki seperti itu. Oke. Mungkin itu saja Ya. yang dari saya. Kak Iman tambahan. Ini membuka Kak Iman, nutupnya Kak Iman. Ya, harapan Kak Iman juga ke depan sebagai ketua kasta mengharapkan para penata-penata tari itu berbenah untuk mencari gerakan-gerakan yang lebih kreasi lagi, yang lebih kreatif lagi ke Iya. depannya dan membuat sinopsis tari sesuai dengan apa tema yang bakal ditarikan. Oke, sesuai lah dengan konsep Sesuai ya. konsep ya, Ya, oke. baik musik Jadi- maupun kostum. Oke, terima kasih untuk dua narasumber ini luar biasa, ada Kak Iman Kasta juga Nurdin. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kita sesi lainnya nantinya. Dan yang pastinya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi luar biasa sekali karena bagi pemula atau orang sudah yang berkecimpung di seni tari, yang pastinya tadi ya mencintai tradisi, mengembangkan tradisi menjadi kreasi, dan teruslah berkarya dan berprestasi. Sampai ketemu tentunya di obrolan budaya lainnya di persembahan RRI Palembang dan juga RRI Net. Assalamualaikum Kak.